semuanya, ketemu lagi dengan saya Rena, tim Google Ads dari Jugo Kauro. Pada video strategi digital marketing untuk bisnis konveksi, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya setting iklan performance max Google. Untuk sekedar pengetahuan umum, iklan performance max dari Google Ads ini merupakan salah satu fitur periklanan memungkinkan kita sebagai pengiklan menampilkan iklan kita secara otomatis di saluran Google seperti di Gmail, di display network, dan juga di YouTube. Tanpa lama-lama, yuk langsung aja cek dashboardnya. Oke, karena saya sudah bookmark akun Google Ads saya, langsung aja klik di bookmark ini. Kalau teman-teman nggak mau repot, teman-teman boleh bookmark dulu akun Google Ads-nya supaya teman-teman nggak perlu ketik-ketik banyak-banyak. Cuma kalau teman-teman memang belum sempat untuk nge-bookmark, teman-teman bisa aja langsung ketik di Google-nya Google Ads gitu aja ya. Mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak fokus kepada cara teknis saya setting, tapi juga berfokus bagaimana logika bisnis yang saya mainkan di Google Ads. Nah, Google Ads ini sendiri strateginya juga berasal dari SEO, maka teman-teman juga harus memperhatikan pola pikir SEO yang saya gunakan. Baik, untuk pertama-tama, cara bikin iklan atau setting iklan performance max sama seperti setting iklan pada umumnya, kita langsung aja klik pada tanda panah buat ini. Kita buat kampanye. Oke, untuk iklan performance max usahakan untuk klik bagian penjualan atau prospek, karena performance max ini sendiri merupakan salah satu fitur yang menayangkan iklan kita di banyak platform sekaligus, maka usahakan untuk memilih bagiannya adalah penjualan atau prospek, bukan pada traffic situs, untuk meminimalisir banyaknya budget yang kita keluarkan. Untuk kali ini saya akan klik bagian prospek dulu. Abaikan ini, lanjutkan, klik pada bagian performance max, lalu URL ini masukkan saja URL websitenya teman-teman. Misal punya saya yang ini, iklankan. Usahakan untuk performance max ini jangan hanya diarahkan kepada home saja, tapi kepada landing page mana yang memang ingin teman-teman optimalkan. Misal saya mau yang ini, langsung saja dimasukkan di sini. Setelahnya untuk nama kampanye ini usahakan kita menyantumkan tanggal supaya kita ingat tanggal berapa iklan tersebut dijalankan dan juga bagaimana nanti kita menganalisanya. Dan untuk menjadi pembeda, biasanya saya akan langsung tulis IMAX sekarang tanggal 9 Desember. Nah, lanjutkan. Sebelum teman-teman setting iklan performance max, usahakan teman-teman sudah menyediakan beberapa video dan juga beberapa gambar untuk diupload di iklan kita. Karena iklan performance max ini akan meminta gambar dan juga meminta video singkat untuk diupload di YouTube. Ini konversi, tetapkan targetnya paling kecil dulu Rp500, masukkan lokasinya Indonesia. Kalau teman-teman mau lebih spesifik, teman-teman bisa langsung aja atur di bagian lokasi lain ini dan masukkan lokasi-lokasi yang ingin teman-teman sasar, misalnya Jakarta kah, Surabaya kah, Jogja kah, atau yang lain-lain. Nah, di sini saya aturnya Indonesia dulu, bahasanya Indonesia dan juga Inggris ya teman-teman ya. Kenapa bahasanya dua? Karena nanti supaya iklan kita muncul di semua device orang-orang di Indonesia. Device-nya orang Indonesia kan ada yang diaturnya pakai bahasa Indonesia, ada yang diaturnya pakai bahasa Inggris. Nah, jadi biar kalau ada device yang diaturnya selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris, itu nanti bisa tetap terkena iklan kita selama dia masih berada di Indonesia. Jalan lainnya ini teman-teman juga bisa atur ya, iklannya bisa dijadwalkan sepanjang hari kah atau pada jam-jam tertentu, itu terserahnya teman-teman. Nah, untuk ini diaktifin aja. Terus berikutnya, nah, grup aset jangan sampai hanya tulisannya grup aset 1.
Usahakan selalu spesifik kepada bisnis yang teman-teman lakukan. Supaya apa? Supaya tidak tertukar. Seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun tidak mungkin tertukar, biasanya kita kalau sudah terlalu banyak melakukan iklan pasti bingung nih. Wah, ini iklan yang mana? Iklan yang mana? Nah, seperti itu. Jadi supaya kita mudah menganalisanya, kita wajib memberikan nama khusus target marketnya apa atau khusus bisnisnya apa. Misal ini tentang manajemen website. Berarti di sini saya tulis aja owner bisnis, misal begitu. Nah, ini untuk gambarnya teman-teman tambahkan ya. Tambahkan aja. Misal ini. Terus ditambahkan lagi logo bisa. Nah, ini juga bisa. Teman-teman bisa memasukkan gambar lebih dari satu, jadi maksimal 20 gambar. Masukin aja untuk mengoptimalkannya. Nah, setelahnya logonya diedit aja. Lalu setelahnya kita bisa nambahin video nih. Video simpen. Ini saya menggunakan video yang sudah ada karena di sini saya cuma melakukan tutorial setting ya. Nah, untuk judul, usahakan judulnya itu mengandung yang pertama bisnisnya teman-teman apa, kata kunci apa yang sudah teman-teman riset kemarin dengan cara yang sudah saya jelaskan kemarin, dan usahakan ada call to action-nya. Jadi, orang-orang yang sudah melihat iklan kita supaya langsung tertrigger untuk melakukan sebuah action. Jadi, tidak hanya scroll-scroll saja, tapi memiliki action tersendiri. Oke, langsung aja kita tulis judulnya. Untuk judul pertama, kita langsung ketik aja jasa manajemen. Biasanya kalau untuk setting performance max itu saya bakal optimalkan sampai 15 judul dan dengan kata kunci yang berbeda-beda gitu ya. Untuk judul panjang, teman-teman bisa kombinasikan judul pendek tadi. Usahakan ada 2 judul panjang ya teman-teman ya. Lebih baik lagi kalau teman-teman bisa melakukan optimasinya sampai 4 judul panjang. Nah, di sini kita tulis aja jasa manajemen website untuk para pemilik bisnis yang ingin mengembangkan bisnis online misal. Nah, bisnisnya ini sesuaikan dengan bisnisnya teman-teman ya. Syukur-syukur kalau teman-teman mau melakukan verifikasi sampai dengan akta pendirian perusahaan dan lain-lain, itu nanti nama websitenya bisa diganti pakai nama websitenya teman-teman gitu, dan bisa muncul logonya tuh ya teman-teman. Yang perlu kita tambahkan adalah site link. Site link ini biasanya bakal muncul di bagian bawahnya iklan kita. Itu kan biasanya ada kotak-kotak gitu kan, ada yang hubungi kami, ada chat admin, ada bla bla bla, ada banyak banget, ada 4 sampai berapa gitu kan bisa kita tambahkan. Nah, itu kita maksimalkan supaya membantu skor dari iklan kita itu menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Untuk tag site link ini biasanya kita kasih judul misal hubungi kami. Di sini bisa kita kasih deskripsi, link ini untuk nomor WA admin. Anda bisa menghubungi kami di sini. Nah, ini biasanya kita kasihnya link WA. Ini. Usahakan kita paling sedikit itu untuk site link ada 4 ya teman-teman ya, supaya skor kita itu lebih baik. Nah, setelahnya pesan JTA-nya otomatis, unit aset lainnya ini panggilan bisa ditambahkan nomornya kalau memang ada nomor yang bisa dihubungi. Nanti supaya walaupun kita sudah kasih site link nomor, biasanya kan orang-orang pengen lihat ada nomornya enggak gitu. Nah, ini usahakan nomor kita senang aja. Nah, untuk ringkasan terstruktur ini kita bisa memasukkan fasilitas atau mungkin
deskripsi mengenai bisnis yang mau kita iklankan gitu ya. Untuk info juga sama, teman-teman bisa memasukkan beberapa kata kunci aset info. Untuk teman-teman semua, usahakan pada bagian gambar, video, judul, dan deskripsi ini kita bisa mendapatkan centang ya. Kalau kita masih separuh-separuh nih, oh berarti masih ada yang kurang, atau mungkin masih ada beberapa yang belum kita masukin. Jadinya di sini ini kurang maksimal. Gambar juga usahakan relevan dengan apa yang kita ingin iklankan. Jadi supaya Google itu membaca bahwa oh iklan ini relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Oh iklan ini relevan dengan apa yang memang ingin dia sampaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena Google juga bisa membaca data kita. Jadi usahakan kita memberikan data terbaik, gambar terbaik, judul terbaik, dan deskripsi terbaik. Untuk video, khusus untuk video, kalau memang teman-teman mentok tidak bisa sampai mendapatkan centang, itu diabaikan aja nggak apa-apa. Tapi untuk gambar, judul, dan deskripsi, usahakan teman-teman bisa mendapatkan centang. Nah, gimana caranya dapetin centang atau approve dari Google bahwa ini iklannya sangat baik, iklannya sempurna? Yang pertama, di gambar usahakan gambarnya relevan. Ada judulnya, ada nomor teleponnya, dan juga berisi informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh market. Jadi usahakan gambar tadi itu sudah bentuk editan ya teman-teman ya. Ataupun kalau memang belum bentuk editan, usahakan itu menjelaskan mengenai jasa, mengenai bisnis yang teman-teman iklankan. Misal tentang manajemen website. Kalau memang tidak sempat untuk edit, usahakan fotonya itu menunjukkan kita sedang melakukan aktivitas manajemen website tadi. Atau aktivitas di depan komputer kah, kita sedang bekerja kah, atau yang lain sebagainya. Kalau untuk teman-teman yang bisa punya waktu luang untuk melakukan edit, teman-teman bisa edit nih pakai Canva. Edit gampangnya pakai template aja lah untuk bikin beberapa gambar yang sudah mencakup deskripsi dari apa yang mau kita iklankan gitu. Dan usahakan untuk gambarnya lebih dari 5. Kalau bisa kita optimalkan sampai 20 gambar. Untuk judul usahakan di judul yang pertama itu relevan dengan apa yang ingin kita iklankan. Kata kuncinya juga kata kunci yang memiliki skor yang tinggi. Terus habis itu untuk judul itu usahakan dimaksimalkan sampai 15 judul. Di sana juga harus ada call to action-nya, dan kalau bisa diadakan seperti promo kah atau mungkin ada bundling kah supaya iklan kita terlihat menarik di mata audiens kita. Lalu untuk video biasanya kita pakai video pendek. Kalau memang ada video panjang, kita juga pakai video panjang. Kita optimalkan biasanya di Google itu mintanya sekitar 4 video. Nah, kita optimalkan di situ. Kalau memang mentok tidak bisa dioptimalkan, maka dibiarkan saja. Walaupun tinggal separuh ya, tapi separuh itu memang agak susah di bagian video. Tapi itu bukan berarti mustahil ya teman-teman ya. Itu bisa teman-teman optimalkan kalau memang kita punya banyak bahan untuk bikin videonya. Lalu untuk deskripsi ini sama seperti judul. Tinggal kita gabung-gabungkan aja kata kunci tadi dan juga call to action-nya, dan kita harus membahas tentang fasilitas atau kelebihan kita tuh apa di bagian deskripsi. Dan jangan lupa intinya call to action itu harus ada di mana-mana. Call to action harus ada di video, harus ada di gambar, harus ada di judul, harus ada di deskripsi. Karena apa? Karena market itu wajib untuk kita reminder. Market itu wajib untuk kita ingatkan bahwa mereka itu membutuhkan kita, mereka itu membutuhkan produk kita. Jadi supaya mereka itu tertrigger untuk melakukan sebuah tindakan seperti beli kah, seperti menggunakan jasa kita, itu kita wajib banget untuk melakukan reminder berkali-kali untuk hubungi kami. Atau mungkin teman-teman bisa pakai call to action yang lain. Nah, oke, setelah kita udah setting semuanya, di sini kita kasih tema penelusuran. Nah, tema penelusuran ini biasanya saya masukin kata kunci nih, misal jasa, manajemen, dan masih banyak lagi. Kalau bisa lebih dari 5 ya teman-teman ya. Kita tambahin apa lagi tadi yang ada kata kuncinya. Untuk iklan Performance Max ini biasanya saya jalankan setelah
melakukan iklan yang untuk penelusuran. Jadi udah dapat data-data dari calon customer kita nih. Nah, setelahnya kalau sudah terekam seperti ini, kita langsung pilih aja salah satu, misal pengunjung situs, kayak gitu ya. Nah, jadi pastiin sebelum kita melakukan iklan Performance Max, kita sudah setting audiensnya terlebih dahulu supaya nanti kita bisa pilih audiensnya, datanya yang mana. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, langsung berikutnya. Nah, untuk anggaran, usahakan kita pilih yang menetapkan anggaran custom ya. Jadi jangan ikut apa kata Google. Balik lagi, kita punya strategi kita sendiri, dan jangan sampai kita mengeluarkan uang itu tidak berdampak pada bisnis kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.